Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di penghujung bulan suci Ramadan masih berupaya untuk menyempurnakan ibadah saum kita dengan menjalankan sholat tarawih dan tentu dengan amalan-amalan lain yang kemudian dapat mempererat dan mendekatkan diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena upaya untuk mempererat hubungan termasuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain melalui wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melalui proses ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kedekatan dan juga hubungan erat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah tercapai. Karena itu mudah-mudahan di penghujung dari bulan suci Ramadan ini kita berupaya untuk meninggalkan kesan yang dalam, meninggalkan bulan suci Ramadan dengan penuh makna, dengan penuh kekuatan iman dan takwa kita menyongsong 11 bulan ke depan. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami bagaimana kemudian setelah saum itu kita kembali kepada fitrah. Sehingga di dalam tradisi kita setelah saum itu kita akan merayakan yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri dari sisi bahasa itu bermakna kembali kepada kesucian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak sekedar sampai kepada satu pernyataan bahwa Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian. Kita harus kembali kepada tracking awal. Di awal kita melaksanakan saum, dimulai dengan satu keimanan dan keyakinan, kemudian diakhiri dengan karakter atau akhlak yang disebut takwa, maka pemaknaan takwa itu sejalan dengan kembali kepada fitrah. Nah, karena itu fitrah itu apa? Kembali kepada fitrah itu maknanya kembali kepada apa? Maka Al-Quran di dalam surat yaitu Ar-Rum ya, ayat ke-30 ditegaskan bahwa kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada agama fitrah. Agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aksaron nasa la ya'lamun. Maka Allah memerintahkan kepada kita, hadapkanlah wajahmu. Wajah di sini bukan berarti muka, face kita, ya. Yang disebut wajah di sini adalah segenap potensi yang Allah ciptakan kepada kita sebagai manusia. Kita punya jasad, punya rohani. Kita punya pikiran, punya akal, punya hati, punya anggota badan. Nah, itu disebut wajah. Artinya seluruhnya. Wajah di sini mewakili seluruh apa yang ada dalam diri kita. Seperti halnya ibu membeli seekor ayam. Tentu yang akan ibu ambil atau beli bukan ekornya,
tetapi semua sagelempengan hayam, dimulai sirahna, ya kan, kemudian lehernya, begitu, badannya, jangjangnya, ya, sampai cekernya, itu namanya seekor ayam, ya. Jadi seekor ayam bukan ekornya saja, apalagi tungirnya saja, ya. Nah, ini juga perintah Allah, hadapkan segenap wajahmu kepada din, lidini hanifa, kepada agama yang hanif, yang lurus. Agama yang hanif, yang lurus itu adalah fitratallahi fataronasa alaiha, agama yang diciptakan oleh Allah sejalan, seirama dengan penciptaan manusia. Karena Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan aturan yang namanya agama, maka agama dan manusia itu sejalan. Ya, sejalan. Nah, kalau kita sebagai manusia tidak memperdomani agama yang lurus, ya, maka yang terjadi adalah bias, terjadi penyimpangan. Ya, kalau dalam bahasa ilmu disebut deviasi antara harapan kita dan lain sebagainya bertentangan dengan aturan agama. Nah, di dalam bulan Saum itu kita dikembalikan kepada track yang benar, yaitu kepada agama yang lurus, hanif, yang sesuai dengan penciptaan umat manusia. Ya, karena itu kembali kepada fitrah, kita diminta oleh Allah selama 1 bulan sudah digembleng dengan saum dan berbagai ibadah, kembali kepada agama yang lurus. Karena 11 bulan mungkin kita sudah menyimpang jauh dari Allah, jauh dari aturan Allah. Maka di bulan Ramadan kita penuh kedekatan, maka kedekatan itu dilanjutkan kembali kepada fitrah, kembali kepada agama. Agama yang lurus itu agama apa? Agama Islam. Ya, Rasulullah menyatakan agama Islam itu diibaratkan sebagai agama yang fitrah. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap yang lahir itu, bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah tadi bisa dimaknai suci, karena dalam keyakinan Islam bayi yang dilahirkan itu tanpa beban dosa, dia bersih, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya beban hukum sebelumnya, tidak punya beban dosa dari orang tuanya, tidak ada, bersih, ya, nol, tidak punya apa-apa, ya. Nah, karena itu kata Rasulullah, kecuali alam atau lingkungan alam, lingkungan sekitar, orang tuanya, apakah akan dia jadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, ada 3 agama besar yang disebut oleh Rasulullah, ya, agama Nasrani, Yahudi, Majusi. Berarti fitrah di sini adalah Islam. Ya. Jadi orang yang baru lahir itu sesungguhnya dalam keadaan suci, suci itu Islam, hanif, lurus. Jadi hadirin sekalian, mari ya kembali kepada fitrah Idul Fitri. Di samping mungkin kita disimbolkan dengan baju-baju baru, ya, pakaian baru dan lain sebagainya, tetapi tentu dalam ajaran Islam bukan semata-mata penampilan fisik yang baru, tetapi isi hati kita, semua apa yang akan kita lakukan kembali merujuk kepada apa yang diridhoi oleh Allah, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kembali kepada agama Allah, kembali kepada Islam. Kita jalankan Islam dalam 11 bulan ke depan, insya Allah pada tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencas kembali iman takwa kita, keislaman kita, terus daur, dan itulah kehidupan, ya. Daur ulang, terus mutar, seperti halnya roda berputar. Kita akan terus seperti itu. Terasa atau tidak terasa, suka atau tidak suka, kita terus berputar. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini. Kita sesungguhnya dalam siklus kehidupan supaya kembali kepada fitrah, hadirin sekalian. Di samping itu yang terakhir, fitrah itu juga bermakna futur. Futur itu berarti berbuka. Iftar, berbuka, ya, karena itu 1 Syawal itu adalah hari raya berbuka, ya, untuk kemudian kita diharamkan untuk menjalankan ibadah puasa,
semua berbuka, kembali kepada makan minum yang normal. Dan karena itu yang disebut fitrah, kembali juga makan minum konsumsi yang sesuai dengan fitrah Allah yang Allah ciptakan kepada kita. Contoh terbaik mengkonsumsi itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam melakukan konsumsi makan minum yang sesuai fitrah itu apa? Pertama, sepertiga yang bersifat padat. Masuk konsumsi padatan. Sepertiga. Yang kedua, sepertiga minum. Dan yang ketiga, sepertiga untuk bernafas. Itu contoh terbaik yang ditampilkan oleh Rasulullah ketika berbicara makan minum dan berarti berbuka. Nanti 1 Syawal, ingat ya, sepertiga untuk padat, makanan padat, sepertiga minum, sepertiga sisakan untuk bernafas. Jangan balas dendam 1 bulan penuh seolah terkekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalaupun makan sedikit, 1 Syawal ya diedankan ya, semua gitu masuk, akhirnya tidak ada tersisa untuk bernapas ya. Kemerdekaan ya yang terjadi. Nah, ini jangan sampai, kita kembali kepada contoh terbaik kita. Mari ya, contoh bapak-bapak kita semua ketika tergoda dengan makanan seharian, ya ketika sudah berbuka, ngapa saukur korma 1 2 3 minum wareg weh. Mau lihat makanan itu hoream. Mau lihat yang tadi kita inginkan, nggak terlalu suka juga. Ternyata itu godaan luar biasa. Pada saat saum, nggak main-main. Makanan yang kita damba-dambakan setelah berbuka, biasa-biasa aja. Yang tadinya luar biasa kelihatannya, ingin sekali kita makan dan minumnya, tetapi setelah berbuka, biasa-biasa aja. Nah, mudah-mudahan setelah 1 Syawal nanti, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, konsumsi yang tentu menyehatkan, halalan thayyibah, dan itu berarti kita kembali kepada fitrah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekali lagi semua amal-amal kita di bulan suci Ramadan, saumnya, ya, kemudian tarawehnya, infak sodakohnya, iktikafnya, semua kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu Allah kabulkan semuanya. Kemudian kita juga memohon kepada Allah semua hajat-hajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan kita agar dosa kesalahan kita semoga Allah juga ampunkan selama ini. Mudah-mudahan sekali lagi hadirin sekalian, kita masih ada 1-2 hari, mudah-mudahan ada pengumuman yang serempak ya, yaitu bahwa 1 Syawal mudah-mudahan bisa bersama-sama. Kalaupun tidak bersama-sama tidak mengapa, ini sudah jadi kedewasaan di antara kita, keyakinan juga di antara kita. Jangan sampai merusak kepada sendi-sendi persatuan umat, ukhuwah umat. Kita kembali kepada jalan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tetap bersatu, berpegang kepada din Allah, dan jangan sekali-kali bercerai-berai, berpisah hanya lantaran perbedaan yang tidak sangat prinsip. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.